kami selaku kuasa hukum Ruben atas postingan S yang meminta maaf ya. Nah, kami tidak bisa memberikan komentar apa-apa, artinya itu haknya dia. Dia ingin meminta maaf itu adalah haknya dia, tapi yang perlu kami garis bawahi, permintaan maaf itu kan sama sekali tidak ada kaitannya dengan klien kami Ruben Onsu. Jadi kalau kita cermati kalimat per kalimat yang diucapkan oleh S dalam permintaan maaf itu, dia hanya meminta maaf kepada netizen, meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat statement-statementnya dia, dan juga hanya pernyataan terima kasih kepada fansnya yang terus ada bersama dengan dia, dan juga berusaha lebih baik lagi untuk menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Jadi semua materi yang disampaikan oleh S dalam postingan itu, kami melihatnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu. Karena tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan permohonan maaf kepada Ruben Onsu karena sudah artinya itu disindir ya dengan kata-kata cong misalnya, kemudian dengan kata-kata 200 juta itu, meskipun artinya tidak terang-terangan, tapi kan kita tahu ya sekarang perseteruannya itu antara S itu dengan siapa, dan kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, misalnya sindiran-sindiran seperti itu pasti ditujukan ke siapa. Tapi kan tidak ada satu kalimat pun permintaan maaf kepada orang yang telah dicederai hatinya, harga dirinya di depan publik. Jadi kalau kami melihatnya itu sah-sah saja. Silakan S mengupload atau memposting video minta maaf, tapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu, dan artinya itu tidak akan mempengaruhi apa yang sudah menjadi penilaian masyarakat terhadap dia, karena ini masalahnya kan bukan karena dia sudah membuat kegaduhan, tapi karena statement-statementnya yang patut diduga menyerang nama baik dan kehormatan serta harga diri Ruben. Nah, tapi tidak ada satu ucapan pun yang kami dengar di dalam postingan itu yang meminta maaf kepada Ruben Onsu yang notabene adalah ayah dari anak-anaknya. Ya, jadi kami tidak bisa memberikan komentar dan respon apapun terkait dengan masalah permintaan maaf itu karena tidak ada kaitannya. Dan yang paling pasti adalah banyak masyarakat sekarang yang memberikan satu pendapat, pandangan di berbagai macam kolom komentar media sosial, dan saya juga di-tag sebagai kuasa hukumnya Ruben. Mereka meminta agar kami segera melakukan yang namanya itu gugatan untuk meminta hak asuh ya terhadap anak-anak itu, karena menurut masyarakat yang memperhatikan semua pemberitaan, postingan, sindiran beberapa hari ini, sangat tidak baik kalau misalnya anak-anak itu berada di lingkungan yang seperti itu. Nah, tapi kami belum memberikan tanggapan, belum memberikan respon. Kami juga belum bahas dengan Ruben, tapi patut diduga mungkin juga ada kekhawatiran desakan-desakan masyarakat, penilaian-penilaian masyarakat itu terhadap apa yang terjadi beberapa hari ini itu akan berdampak kepada posisinya sebagai orang tua yang mendapatkan hak asuh dalam kesepakatan April 39 itu bisa digugat. Ya, bisa digugat. Artinya siapapun dalam proses hukum, proses ini yang kita anggap tidak menepati Akta 39 itu bisa saja artinya itu kita persoalkan lagi secara hukum. Nah, jadi kalau ditanya apa tanggapannya, ya kami tidak bisa memberikan komentar karena yang harusnya memberikan komentar dan penilaian atas permintaan maaf itu adalah masyarakat, netizen, dan fansnya S. Kalau kami selaku kuasa hukumnya Ruben tidak bisa memberikan komentar apapun karena itu tidak ada satu pernyataan pun yang berkaitan dengan Ruben. Dan ketika tadi sore saya bertelepon dengan Ruben tadi siang ya, dengan Ruben itu saya tanya juga pendapat dia tentang postingan video S yang meminta maaf itu, komentarnya cuma begitu aja. Ya, jadi tidak ada komentar apapun karena memang Ruben juga pasti berpikir itu tidak ada kaitannya dengan dia. Saya kira seperti itu. Oke, tapi kan video permintaan maaf itu kan diuploadnya bertepatan dengan hari ulang tahun anaknya nih Bang. Mungkin melihatnya seperti apa sih Bang? Ya ini, ya saya nggak bisa menebak-nebak bagaimana ya artinya itu orang-orang yang seperti itu, apakah ini sudah direncanakan kan, kalau jadi pertanyaan dari teman-teman kan sepertinya sudah direncanakan, di-upload bertepatan dengan hari ulang tahun anak ya. Tapi kan sama sekali itu tidak menyelesaikan satu persoalan gitu loh, karena
persoalannya adalah harusnya setelah terjadi perceraian itu, kita mengeksekusi penyelesaian masalah itu kan landasannya kan adalah Akta 39, ya. Di situ sudah diatur tentang siapa yang mendapatkan hak asuh, ya artinya ini kesepakatan, bukan putusan pengadilan, ya karena putusan pengadilan itu hanya memutus terkait dengan dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Ruben Onsu. Jadi putusan itu hanya mengabulkan perceraian. Tapi terkait dengan mengenai masalah anak-anak itu ada dalam pengasuhan ibunya, itu kesepakatan. Haknya bukan diberikan oleh pengadilan. Gitu loh ya. Jadi kalau memang misalnya ada aturan yang mengatakan anak di bawah umur itu adalah di bawah pengasuhan ibunya, tapi artinya kan itu juga bisa tidak terjadi kalau misalnya masing-masing orang tua ini rebutan gitu loh. Tapi ini karena ada kesepakatan, artinya diberikan hak itu kepada ibunya, maka anak-anak ada bersama dengan ibunya. Dan di Akta 39 juga diatur tentang bagaimana mekanisme pengaturan waktu pertemuan antara anak-anak dengan ayahnya. Yang notabene tidak akan satu rumah lagi karena hak asuh itu disepakati diberikan kepada ibunya. Di situ tertulis 2-3 hari dalam 1 minggu gitu loh. Nah, lalu di situ juga diatur tentang konsekuensi untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak gitu loh. Itu diserahkan semuanya kepada Ruben. Ya artinya selama setahun ini, bertahun-tahun ini kan Ruben memenuhi semuanya hal itu. Bukan tidak dipenuhi, kalaupun belum akhir-akhir ini tidak dilaksanakan kan pasti ada penyebabnya. Kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api kan begitu. Jadi semuanya kan hukum sebab akibat. Nah gitu ya. Nah jadi artinya ya ayo dong. Kenapa kita tidak jadikan Akta 39 yang sudah dibuat dengan apik ya di notaris itu dijadikan landasan gitu loh. Kenapa semuanya kok jadi bebas gitu loh misalnya ya artinya bebas itu semaunya sendiri gitu loh misalnya. Anak itu tidak dilakukan pembagian pertemuannya tapi fokusnya hanya kepada biaya pemeliharaan, nafkah anak ini. Kenapa hanya seperti itu gitu loh. Karena kan hidup ini kan tidak hanya melulu masalah materi gitu loh. Nah, jadi kami melihatnya seperti itu, mungkin ada kekhawatiran bahwa kami bisa saja menggunakan hak itu ya karena omongan-omongan yang dikeluarkan akhir-akhir ini oleh S dan keluarganya kan tidak patut ya sebagai orang tua yang harusnya menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi mungkin ya itu mungkin ya sekali lagi ya patut diduga ya saya tidak tahu apa yang menjadi landasannya yang membuat akhirnya keluarlah permintaan maaf itu ya. Tapi kan permintaan maafnya itu kan dia minta maaf karena telah membawa anaknya terlibat dalam keributan ini kan begitu ya, terus kemudian kepada netizen, kepada masyarakat. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami, dengan Ruben Onsu. Bagaimana kita menanggapi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kita gitu loh. Kalau tadi misalnya permintaan maafnya mengatakan misalnya, saya mohon maaf, mungkin urutan terakhir deh ya, mohon maaf kepada Ruben sebagai mantan suami, kalau ada kata-kata yang salah, oke, kita bisa tanggapin. Kita bisa bilang bahwa aduh kita sangat respect, kita sangat menghargai permintaan maaf tersebut. Tapi kalau permintaan maafnya itu tidak ada sama sekali menyinggung nama Ruben Onsu, sementara kita tahu kan bahwa keramaian dan kegaduhan ini yang diserang itu pribadinya Ruben Onsu. Justru minta maafnya kepada masyarakat, minta maafnya kepada netizen, supportnya kepada fans. Ya kalau menurut kami tidak ada kaitannya dengan kami. Itu tidak ada kaitannya sama sekali dan kita tidak tahu juga ya motivasinya apa. Bang, bagaimana mungkin menanggapi terkait kemarin juga kan kuasa hukumnya Sarwenda juga bilang ya udah kita sama-sama saling ini aja nggak usah saling serang satu sama lain. Maksudnya legowo gitu Bang dalam hal ini, maksudnya untuk mengutamakan anak-anak juga. Mungkin kalau dari kuasa hukum Ruben seperti apa Bang menanggapinya Bang? Apakah akan adanya jalan tengah, titik temu atau seperti apa Bang? Dari awal kan saya sudah sampaikan. Dari awal saya sudah sampaikan, kenapa sih kita harus memilih cara-cara seperti ini, cara-cara preskon, cara-cara mempublikasikan situasi yang harusnya tidak harus dipublikasikan ini, ya karena kalau tidak ada sindiran, tidak ada hal-hal namanya pemberitaan-pemberitaan yang
menyerempet tentang Ruben Onsu kan kami tidak juga akan menggunakan hak jawab kami sebagai hak untuk klarifikasi. Karena teman-teman media tanya sama kita, Bang ada cerita seperti ini, Bang ada cerita seperti ini, apa tanggapannya? Nah kalau tanggapan kami itu dianggap sebagai suatu preskon yang menyerang dia kan sangat keliru. Kan kita kan tidak pernah artinya secara khusus untuk melakukan hal yang seperti itu. Kita hanya bereaksi atas adanya suatu aksi. Selalu seperti itu. Makanya kan dikenal kan. Bahkan ada sindiran-sindiran gitu loh misalnya. Oleh fans-fansnya mungkin oleh para netizen disebutlah bahwa Ruben Onsu sibuk klarifikasi ke sana sini, ke podcast sana, ke podcast sini. Nah, kenapa kita klarifikasi? Karena bukan kita sumber berita itu, bukan kita sumber persoalan itu. Kita hanya ingin meluruskan apa yang ada beredar di masyarakat dan di publik yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi artinya kalau sekarang dikatakan begitu ya saya sangat menyambut baik ya tawaran dari sejawat saya ya kuasa hukumnya S ya. Tapi dari awal selalu saya katakan ini harus seperti ini. Pada waktu kita menggunakan hak jawab akibat adanya preskon pun kan saya sudah katakan, kenapa sih kita harus seperti berbalas pantun seperti ini gitu loh. Kenapa tidak hubungi saya misalnya atau misalnya artinya itu mengajak saya ketemu dan kemudian kita selesaikan masalah ini secara baik-baik dan kekeluargaan. Landasannya ada kok acuannya Akta 39. Kalau misalnya kemudian dari Akta 39 itu ada hal-hal yang kita anggap tidak bisa dilaksanakan karena sesuatu dan lain hal, kita tinggal evaluasi. Kita cari solusinya yang terbaik apa, jalan keluarnya apa, bisa kalau mau. Bukan malahan kemudian kita ingin di-up dan mencari pembenaran bahwa kita adalah korban gitu loh. Jadi ini nggak bisa seperti itu, ini seperti itu gitu loh. Ya karena seperti yang saya katakan bahwa hak hakikinya itu kan adalah bahwa Ruben kan harus mendapatkan hak untuk berkumpul bersama-sama anaknya gitu loh. Kewajiban orang tua untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengertian kepada anaknya. Kalaupun tidak mau ya tetap harus anak itu kita sebagai orang tua yang menuangkan, kita orang tua yang ikut membaca, ikut menginspirasi lahirnya satu klausul yang dalam klausul itu 2-3 hari berkumpul sama ayahnya. Kita harus berupaya untuk hal itu terrealisasi karena nggak mungkin ada anak yang tidak mau ketemu sama ayahnya kalau nggak ada apa-apanya. Patut diduga, saya nggak mau menuduh ya, tapi patut diduga. Nah, jadi harus ada upaya dari orang tua untuk memberikan pemahaman, ya karena nggak boleh ada rasa kebencian gitu antara anak kepada orang tua. Karena kalau ada persoalan yang bersoal itu kan ayah dan ibu gitu loh. Anak-anak ini tidak boleh masuk ke dalam persoalan ayah dan ibu itu. Nah, jadi kalau misalnya semuanya kemudian dipulangkan kepada anaknya, dikembalikan kepada anaknya, anak itu masih di bawah umur, makanya dia di bawah pengasuhan orang tuanya yang cakap hukum gitu loh. Jadi ini yang harus dipahami terlebih dahulu, jangan sampai ada polemik langsung kacamatanya kenapa nggak Ruben begini, kenapa nggak Ruben kayak begitu. Ya saya balik sekarang, kenapa nggak S melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam Akta 39. Ya kan seperti itu aja, gampangnya kan seperti itu. Nah kemudian sekarang dibawa misalnya Ruben tidak memberikan nafkah beberapa bulan ini. Loh, setahun lebih dikasih nafkah. Ratusan juta, 200 juta. Itu di luar kartu kredit lagi. Dan hal-hal yang lain. Apakah itu menggerakkan hati mantannya untuk merealisasikan isi perjanjian 2-3 hari untuk berkumpul sama ayahnya? Tidak. Tidak didiskusikan gitu loh. Jadi harusnya dalam Akta 39 dikatakan gitu, segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak itu harus didiskusikan oleh ayah dan ibu gitu loh. Nggak ada mantan ayah, ya, nggak ada mantan ibu, yang ada mantan suami atau mantan istri. Nah, jadi kalau misalnya walaupun sudah berpisah, orang tuanya itu sudah berpisah, tapi kan tetap anak itu tetap ayahnya Ruben, ibunya S. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan anak yang berwenang, yang memiliki otoritas untuk mendiskusikannya, membicarakannya itu adalah ayah dan ibu itu. Meskipun antara ayah dan ibu itu sudah tidak ada ikatan suami istri lagi. Tapi tidak membatalkan hubungan anak dan ayah, anak dan ibu. Jadi kalau misalnya kemudian ada sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan anak, itu harus didiskusikan gitu loh. Nah, sementara kan ini kan tidak terrealisasi ya. Ketika kita buktikan dengan capture dengan capturean hasil WA antara Ruben dengan S itu kan juga ada itu. Ruben kecewa. Kenapa anak-anak dititipkan sama neneknya gitu ya atau siapa yeyenya gitu, kalau memang kenapa nggak ditanyakan dulu dia
dia bisa nggak untuk menemani anak-anak gitu loh. Jawabannya kan gampang sekali. Biasanya juga seperti itu. Nah, dia lupa bahwa mereka sudah nggak seperti dulu lagi. Dia lupa bahwa ada akta yang sudah disepakati bersama itu, ada haknya Ruben untuk berkumpul sama anaknya. Itu loh. Jadi sangat disayangkan sekali. Nah, jadi tapi tidak terlambat ya, tidak terlambat kalau memang misalnya kemudian masing-masing pihak ingin kembali duduk bersama untuk membahas masalah ini tanpa melibatkan publik ya, sehingga akhirnya semuanya jadi tahu ya, melebar kemana-mana. Kami welcome, karena kan seperti yang saya katakan tadi itu, di mana-mana mekanismenya supaya tidak terjadi keributan, sehingga tidak terjadi tarik menarik itu, ketika kita bicara mengenai masalah harta gono gini, kita akan list dulu apa itu daftar harta gono gininya. Udah ketemu, baru kita bagi dua, yang sudah tidak dibebani kewajiban, artinya sudah bisa dinikmati, sudah langsung bisa dibagi dua. Kalau misalnya nggak mau dijual, tinggal ditanya, aset ini mau sama siapa? Mau sama si A misalnya. Maka ketika dapat nilainya, nilai totalnya itu berapa, setengahnya itu wajib disetor kan kepada orang yang keluar dari atau tidak mengambil aset itu. Jadi yang mengambil aset itu bayarlah 50% haknya mantan kita. Kan segampang itu. Tapi kalau misalnya kemudian sama-sama tidak ada uang untuk mengembalikan 50%-nya, ya aset itu dijual. Hasilnya dibagi dua. Itulah harta gono gini. Jadi sudah tidak ada kaitan lagi dengan hal-hal yang lampau, nggak terikat dengan masa-masa lalu lagi. Itu semua sudah menjadi bagian yang baru. Dan kalau misalnya kemudian ada aset yang masih dibebani dengan kewajiban, maka kita kembali berpikir ini asetnya akan jadi aset bersama. Haknya hak bersama, kewajibannya juga bersama. Misalnya 50-50, kita akan ambil dari hasil aset yang tidak dibebani kewajiban itu. Kalaupun misalnya kemudian ada kesepakatan itu menjadi tanggung jawab Ruben, tapi Ruben juga bisa mengambil pembayaran itu dari hasil aset yang sudah dibagi, yang menjadi bagian dia yang tidak dibebani kewajiban. Tapi ini tidak gitu loh. Di atas kertas seperti itu, tapi surat-suratnya pun tidak diserahkan sama Ruben. Tapi Ruben harus membayar kewajiban yang sedemikian banyak. Itemnya satu, biaya nafkah pendidikan, pemeliharaan, ya rinciannya kalau diulang-ulang nanti sepertinya berlebihan ya, 200 juta, ada kantong plastik, ada asuransi, ada macam-macam, kartu kredit, ada KPR 3. Siapa yang sanggup itu ya? Hanya Ruben yang sanggup gitu loh. Nah, tapi ketika sekarang Ruben kecewa karena haknya untuk mendapatkan anak berkumpul anak aja tidak dipenuhi, lalu orang rame-rame menyindir Ruben, ya main fisik gitu loh. Kenapa sih kita harus seperti itu? Kenapa sih kita harus kehilangan sense of sensibility kita? Kenapa sih kita kehilangan jati diri kita sebagai masyarakat timur yang memiliki santun adab yang baik gitu loh. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya komentar terkait dengan masalah video permintaan maaf itu, ya kami tidak bisa menanggapi apa-apa. Kalau Ruben cuma gitu saja, karena memang tidak ada sama sekali kaitannya dengan apa yang terjadi sebenarnya. Ya, karena kalau masyarakat, apa kesalahan yang dilakukan kepada masyarakat? Tidak ada. Masyarakat hanya melihat apa yang kita lakukan dan kemudian berkomentar, itu wajar. Kan saya sudah katakan, ketika suatu persoalan itu sudah masuk ke ruang publik, itu tidak bisa lagi menjadi milik private. Ya, orang sudah terlanjur lihat. Jadi orang bisa memberikan opini, bisa memberikan tanggapan. Itu resiko ketika kita membawa masalah kita ke ruang publik gitu loh. Jadi ya kita nggak perlu minta maaf juga gitu loh. Ya, dan kita juga nggak perlu juga artinya itu terlalu berlebihan juga ketika ada komentar-komentar gitu loh. Yang kita anggap komentar itu ya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Saya kira seperti itu tanggapan kami kalau misalnya terkait dengan masalah kaitan-kaitan video Bang Minola, Bang kembali ke masalah permintaan maaf ya Bang. Dari ya. Permintaan maaf dari saudari S sendiri tadi tidak sama sekali menyebut Ruben. Ada kekecewaan nggak sih Bang? Ya kenapa mesti kecewa gitu loh. Kalau yang paling pasti kan kita patut menduga bahwa memang dari sejak awal sampai akhir ketika video itu diposting kan tidak ada sama sekali perasaan bersalah kan. Dia merasa apa yang dia lakukan, sindiran-sindiran itu suatu hal yang lumrah, misalnya patut diduga seperti itu, atau mungkin dia menganggap itu ya
nggak masa bodoh aja gitu loh. Jadi dia tidak ngambil pusing. Jadi dia nggak mengambil pusing dan dia tidak pikirkan apa yang dirasakan oleh Ruben. Karena kalau dia berpikir, harusnya ada dong permintaan maaf itu menyebut nama Ruben. Karena korban yang sesungguhnya dari kisruh ini kan adalah Ruben gitu loh. Ya dia juga kena sih imbasnya si S. Tapi kan kalau memang mau bikin video permintaan maaf kan harusnya kan personalnya kan adalah Ruben, bukan ke masyarakat, bukan ke netizen dan bukan ke yang lain-lain. Nah ini bukan mau mengkritik ya, bukan juga ingin menilai. Tapi karena diminta tanggapannya Ruben ya kita bilang tidak bisa menanggapi karena permintaan maafnya tidak ada ke Ruben sama sekali gitu loh. Ada lagi Halo, teman-teman? ada lagi? Ada lagi Pertanyaannya? guys. Bang, mana bang? Cukup kali ya? Ada lagi? Kenapa? Satu lagi bang, mungkin tanggapannya nih bang. Ini kan hari ini kan Thalia ulang tahun nih, terus Ko Ruben mungkin Ulang tahun ya. sudah ketemu kah, atau kan kalau dari postingan Ko Ruben di Jadi gini, ini gimana bang? Ya, jadi saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Tadi itu juga menjadi materi pembicaraan saya dengan Ruben, ya, by phone, ya. Ruben bilang, ya, ketika saya tanya tentang ulang tahun anaknya itu, dia bilang dia tidak memungkiri gitu, tidak memungkiri bahwa pada hari Selasa kemarin itu dia di chat, ya, kalau nggak salah ya, sama S gitu loh, untuk memberikan undangan gitu loh, undangan inilah ya gitu misalnya, undangan Thalia gitu misalnya, ulang tahun Thalia ya kalau nggak salah ya. Nah, undangan perayaan ulang tahunnya di hari apa ya? Apakah di hari ini atau di hari ini ya kalau nggak salah ya? Kalau bisa hadir gitu loh. Tapi Ruben baru memberikan tanggapan dan responnya pagi tadi gitu loh. Dan saya tanyakan, kenapa Ben kalau memberikan responnya baru hari ini? Ya iyalah Bang katanya. Yang mau berulang tahun anak kami katanya. Yang mau berulang tahun itu bukan anaknya S saja, tapi juga anaknya Ruben gitu loh. Harusnya si yogianya sepatutnya ya ketika bicara ingin merayakan ulang tahun anak, maka harusnya ibu dan ayah itu duduk bersama atau paling tidak berkomunikasi, merencanakan, membicarakan waktu, tempat perayaan tersebut gitu loh. Tapi ini Ruben hanya sebagai undangan gitu, sebagai undangan, dan yang paling sangat disayangkan waktunya bertepatan dengan waktunya Ruben itu live di salah satu stasiun TV. Dan semua orang tahu bahwa di hari Senin sampai di hari Jumat itu di jam yang seperti itu Ruben live di salah satu stasiun TV. Kenapa undangannya, waktu perayaannya bertepatan dengan Ruben live gitu loh. Nah, apa nggak ada waktu yang lain? Atau kenapa tidak didiskusikan? Nah, jadi karena Ruben tidak bisa hadir, ya dia tidak terlalu merespon undangan tersebut meskipun dia sampaikan atas ketidakhadirannya. Nah, jadi harusnya kalau orang yang berpikir secara positif dan clear, iya ya, harusnya kalau ulang tahun anak ya dibicarakan dong gitu loh. Sama kayak pernikahan lah, jangan ulang tahun. Kita anggap aja contohnya pernikahan. Memang bisa ya seorang suami dan istri yang sudah bercerai, tapi ketika anaknya mau menikah, hanya satu orang tua saja yang terlibat gitu loh. Nggak bisa. Itu harus pasti kedua orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya itu sudah tidak terikat perkawinan lagi. Tapi karena tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, itu sudah menjadi satu keharusan yang membicarakan itu harus kedua orang tuanya. Nah, ini juga seperti itu. Tidak dibicarakan gitu loh. Mengenai masalah waktunya gitu loh. Nah, jadi kan harusnya kan melihatnya seperti itu. Oh iya, kenapa nggak dibicarakan? Tapi kalau orang yang memang dasarnya sudah tidak simpati sama Ruben atau memang ingin mencari-cari salah Ruben, mereka akan bilang gitu loh. Yang penting kan sudah diundang. Kalau memang niat, bisa kan minta izin, bisa kan minta cuti sama stasiun TV-nya supaya pada hari itu tidak hadir. Nah, ini mungkin akan seperti itu. Tapi kan kalau kita berpikirnya jernih ya, kita bisa balik lagi. Kenapa nggak diomongin dulu?
Nah, jadi itulah kalau misalnya terkait dengan masalah ulang tahunnya, kalau ditanya hadir apa tidak hadir, ya sudah pasti Ruben tidak bisa hadir karena perayaannya itu tidak pernah dibicarakan dan diskusikan sama Ruben, nggak tahu diskusinya sama siapa, S-nya gitu, apa diambil keputusan sendiri, tapi momentum waktunya itu nggak tahu juga sengaja atau tidak sengaja menurut Ruben itu bertepatan dengan jam kerjanya Ruben yang memang sudah rutin live di satu stasiun TV. Begitu dia teman-teman semuanya. Bang, tapi Ada lagi Ruben teman-teman udah apa ada cukup? nyiapin kado belum sih, Cukup Bang? teman-teman. Ada yang lain? Bang, tapi Ruben udah ada kado Kenapa? spesial sih, Bang? Ruben udah menyiapkan kado gak sih, Bang? Saya tidak tanya tentang masalah kado itu, tapi Ruben pernah ngomong gitu loh bahwa dia akan pasti ada satu gift ya, ada kado yang mungkin dia siapkan dan mungkin juga waktu penyerahannya bentuknya mungkin hanya Ruben yang tahu. Ya. Dan paling tidak sebelum kado-kado yang berupa fisik itu diberikan oleh Ruben, Ruben sudah memberikan kado yang baik juga dan terindah, yaitu kado berupa doa-doa yang terbaik buat anaknya di pertambahan usia ini.